Leifeng Pagoda. Koleksi ini adalah pagoda Leifeng dari dinasti Song, sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Batu bata, balok kayu, dan genteng logam semuanya sesuai dengan struktur bangunan asli. Harga awal 20 juta. 21 juta. 22 juta. 25 juta. Tuan, Anda ingin menyelamatkan nyawa dengan relik dalam menara ini. Tapi keluarga Song juga menginginkannya. Maafkan saya. 28 juta. Jika Direktur Lu memenangkan menara ini, gunakan relik dalam menara untuk memperpanjang hidup. Baik, 30 juta. Menara ini tidak boleh difoto. Siapapun yang memfoto akan mati. Adu. Baru sekadar pertunjukan kecil, sudah merasa jadi guru. Kamu tahu apa? Kenapa tidak boleh Anak muda, APA kamu meragukan pandangan gunung longhu kami? Di menara ini ada naga ular. Aha. Anak bodoh, Menara Leifeng adalah menara keberuntungan untuk mensejahterakan negara. Di dalamnya disimpan relik Buddha, mana mungkin ada naga ular? Meski ada, bagaimana tahu? Aku raja dunia bawah di mata paranormal. Roh dan iblis tidak dapat bersembunyi. Tidak bisa Hahaha. Oh arah. Yan Fei, kamu bermimpi jadi raja neraka lagi. Bangun, kamu hanya kurir bau. Dunia bawah sudah tidak ada, masih berpura-pura jadi raja neraka. Lucu Orang ini gila, iya benar. Mungkin ada raja neraka di dunia Antikon. Tuan Yan, aku tahu kau punya pelatihan, tapi kau tidak bisa mengatakan kau Raja Yan. Hahaha. Yuaning. Di mana Anda menemukan orang yang lucu? Ah, kau membunuhku, Yan Fei. Tidak. Yan Fei, Tidak. Mereka mengatakan orang yang Yama perintahkan untuk mati harus mati. Dengar, aku tidur dengan Aku tidur dengan pacarmu, dan aku mengutukmu, jadi kenapa kau tidak membunuhku? Ayo, bunuh aku. Bukan, aku mohon padamu, tolong bunuh aku. Kau benar-benar ingin mati? Benar, bukankah kau raja pengadilan? kau akan menggunakan benda ini untuk merayu jiwaku. Apa? Bahkan Raja Neraka tidak bisa membunuh sesukanya. Tapi karena kau ingin mati, aku bisa membuatnya lebih cepat. Aigo, kau sudah siap. Aku membiarkanmu hidup 20 tahun lagi. Egu, kitab kehidupan dan kimation. Kau membunuhku. Kau pikir kau Raja Neraka. Hahaha. Song. Miri. Song Tuan Muda kamu rambat. Miri. Sekarang terlihat 20 tahun lebih tua. Di wajah ada keriput. Ah, rambutku, wajahku. Apakah kamu benar-benar Raja Yama? Satu nafas memutih. Selain Raja Yama, siapa yang bisa melakukan ini? Dia benar-benar Raja Yama. Ampuni saya, Raja Yama, ampuni saya. Ah, saya salah. Mohon ampun Raja Gebang. Kumohon ubahlah saya kembali. Memiliki banyak darah jahat di pembuluh, pasti telah melakukan banyak kerusakan, dan itu bagian dari apa yang pantas didapatkan. APA? Kau jamek tapi masih terenggangga, kan? Tian, Song. Jangan tertipu, dia bukan Raja Neraka. Ada racun di pena itu. Kau seperti ini karena kau telah diracuni, kan? Yan Fei, beraninya meracuniku? Akan meminta Bibi Zhao dari Gunung Emei membantumu. Kau sudah mati. Ayo pergi. Egu. Jadi itu palsu. Ternyata cuma jadi selingkuhan kotor. Selingkuhan, penipu. Palsu. Anak muda, Nona Zhao adalah murid terakhir dari pemimpin Emei, dekat dengan keluarga Song. Dia punya 500 tahun pengalaman, kemampuannya sangat misterius. Kalau ada yang ingin dilakukan, cepat saja lakukan. Kau sudah seperti orang mati sekarang. Anak muda, Nona Zhao adalah murid terakhir dari pemimpin Emei, dekat dengan keluarga Song. Dia memiliki 500 tahun pengalaman, kemampuannya misterius. Jika ingin bertindak, cepat lakukan. Kau sudah seperti orang mati sekarang. Kakek, bantu guru yang memohon ampun ke keluarga Song, biarkan dia hidup. Semua demi dirimu, anak. Jika ganggu acara lagi, aku tak akan segan-segan. Lanjutkan. 30 juta, ada yang ingin menawar?
Terjual. Selamat Paklu, Lei Feng Pagoda. Cepat, cepat bawa ke sini. Kamu. Apa lakukan jika tubuh pagoda di... Ratu ular 1000 tahun akan melarikan diri. Kalian akan celaka, anak muda. Otakmu rusak, ya. Ular begitu tidak ada. Saya ahli spiritual, bahkan jika ada ratu ular, saya bisa mengalahkan. Dengarkan, ada guru Xie di sini, tidak akan ada masalah. Cepat kembalikan. Belagak di izini. Dia tidak punya uang untuk ingin merebut menara. Iya, benar sekali. Apa-apaan ini? Guru Yan, kembalikan ke kakekku. Menara ini bisa menyelamatkan nyawanya. Baiklah, hari ini akan tunjukkan kepada kalian. Apa yang aku katakan itu, benar atau tidak? Jangan. Ah, Ah, Makhluk gaib, bagaimana mungkin, benar-benar ada siluman ular? 1000 tahun sudah. Akhirnya aku keluar. Banyak orang, pas sekali bisa menyerap energi mereka. Memulihkan kekuatanku. 1000 tahun sudah. Akhirnya aku keluar. Banyak orang, pas sekali bisa menyerap energi mereka. Memulihkan kekuatanku. Benar-benar ada siluman ular. Makhluk jahat. Mati saja. Ada aroma unik darimu yang menarikku. Calo Kumakan Camus. Pasti aku bisa sempurna. Enak sekali, ternyata kau biarawan. Lihat aku menghabisimu. Nafsumu benar-benar biasa saja. Sudah mau mati masih keras kepala. Makanannya terlalu lambat. Biar ku beri makan langsung. Kau siapa kenapa hanya dengan aura bisa melukaiku? Aku adalah Tuan Netherworld, kamu ini binatang berbulu putih. Berani lancang di depan tuanku. Akan kubawa pergi jiwamu. Tuan Yan ampuni hidupku. Aku telah disegel ribuan tahun, tak terhindarkan. sungguh tak terhindar. Langit dan bumi tak adil, menganggap segalanya binatang, seluruh makhluk berharga, ingat baru lepas segel tanpa menyakiti. Kumakan dirimu kali ini, berani melukai nyawa. Tak peduli kau 1000 atau 1.000.000 tahun kekuatan jalan, akan kubawa kau ke neraka paling dalam, tidak akan berkembang lagi. Pergilah, patuhi hukum Tuan. Jika nanti dibutuhkan, saya pasti datang. Kakek, Di mana ular iblis? Di mana ular iblis? Tuan Yan, ular iblis di mana? Sudah saya jinakan. Ular iblis pun bisa Anda jinakan. Selamatkan kakek saya. Dipenjara olehmu. Tuan Yan apanya? Dia hanya pembohong palsu. Iblis itu telah dilawan oleh Maha Guru. Saya sudah lama di sini, tapi saya tidak melihat Maha Guru Anda datang kemari. Ini adalah jimat saya. Jika saya dalam bahaya, jimat ini akan aktif sendiri. Nenek moyangku merasakan dan datang menyelamatkanku. Bunuh ular siluman itu. Kau bukan manusia. Tuan ketidak ingin kau melihatnya. Tentu saja kau tak bisa melihatnya. Kalau tidak berani mengaku pekerjaan ini. Bahkan jika itu guru besar kamu. Di depan saya harus berbicara sambil berlutut. Tidak perlu mengaku pekerjaan siapapun, hanya ngomong itu tidak berguna. Keberanian menghadapi nasib baru kemampuan sejati. 3 hari kemudian, di pertemuan Inyong Ganang Long Hu, Hardakarn Mungkul, Guru Besar membuka jalan antara In dan Yang, menguasai Karajan Kimation. Jika kamu berani, terima surat ini. Guru Besar saya akan menunggu di pertemuan Inyong. Di dunia ini selain saya, Raja Neraka, siapa yang berani mengklaim menguasai reinkarnasi? Biarkan leluhur menunggu ke nirwana. Lalu masuklah ke dunia bawah sebagai pejabat. Harta karun besar dari legenda pertemuan Inyang, cermin reinkarnasi. Kabarnya sangat bersejarah, loh.
Nyonya tua, jangan mendekat pada artefak ini dalam jarak 10 langkah. Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Song? Ini adalah harta leluhur Gunung Longhu, orang biasa yang mendekat dalam 20 langkah akan merasa pusing. Dalam 15 langkah mengalami pendarahan dari 7, 10 langkah menyebabkan mati sesak napas. Begituber Bahaya. Untung saja. Hei, Tuan Song. Rambut putih dan kerutanmu, keluarga Song ada ahli. Bukan hanya rambut putih, orang mati bisa dihidupkan kembali. Wanying. Jangan sullikan aku kalau tidak beri Yan Fei berani meracuni aku, nyawanya pasti kudapatkan. Kudengar Yan Fei menghancurkan menara penyelamat kepala keluarga, yang menyebabkan kepala keluarga masih terbaring lemah. Meski Tuan Song memaafkannya, keluarga Lu juga akan menuntut nyawanya. Nenek, itu bukan yang Anda pikirkan. Ada monster ular di menara. Tanpa hancurkan menara dan taklukan iblis, Zheng Cheng hancur. Saudara Yan, mengapa datang? Apakah ingin mati? Yan Fei. Masuk tanpa izin konferensi Inyang Ko Yan Fei. Song Xiao, Jangan bicara dengannya. Ton cap dia dulu. Aku di sini hanya karena undangan. Itu tidak benar. Aku bertanggung jawab atas keamanan konferensi Inyang. Kau mati hari ini, Satpam. Terungkin untaku. Palsu. Aku bertanggung jawab atas keamanan di konferensi Inyang. Kau mati hari ini. Lumpuhkan penjaga keamanan. Undanganku asli. Konferensi Inyang adalah acara besar bagi dunia kultivasi, dihadiri oleh semua sekte abadi terkenal. Keluarga Song harus bergantung pada koneksi Gunung Emei untuk keamanan. Kau hanya seorang kurir rendahan. Anda tidak bisa mendapatkan undangan. Aku melihatnya sendiri, Tuan Song. Indangan dari guru 11e murid dalam Gunung Garimonaga. Statusmu sangat terhormat. Bagaimana mungkin memperhatikan sampah? Yan Fei, terakhir kali kau meracuniku, hari ini takdir menghabisimu. Namun, aku orangnya selalu murah hati. Begaini, sekarang berlutut ledan sujud 3 kali. Menilak seperti anjing dan merangkak sekeliling wangon. Aku akan mengampunima. Sekarang merangkak 1 putaran, aku bisa mengampunimu. Kau carry masalah. Berani mengeluarkan darah di pertemuan Yin Yang. Sudah bosan hidup ya? Dui. Orang ini memalsukan undangan, menyelinap untuk membuat kekacauan, dan saya menangkapnya. Undangannya memang palsu, keluarga Lu kami bisa menjadi saksi. Jangan menampakan daradi tampaini. Pemalsu undangan. Bawa pergi dan bunuh. Tidak membedakan yang benar dan tidak mengenali kebenaran dan kesalahan. Anggap enteng nyawa orang, cara Anda, Oh Mei. Kamu pantas disebut Dewi? Hai Gefei, kamu mencari mati ya? Bibi Chiu adalah murid kepala sekolah Emei, beraninya kamu bicara seperti itu padanya? Bibi Chiu tidak mentolerir omong kosong di matanya, jadi dia sudah mati. Dia manusia biasa. Beraninya kau tidak menghormati sekte abadi Emei? Jika undangan itu palsu, aku akan menghukummu sampai mati. Kau denga? Kau mati hari ini. Idiot. Undangan ini asli. Dia hanya pengantar. Bagaimana dia punya undangan asli? Undangan ini asli. Jika ada masalah keamanan lagi, saya tidak bisa melindungi keluarga Song. Iya, saya paham. Jangan khawatir, Nona Suci. Kamu tunggu saja. Dunia gaib dan nyata terbuka. Waktunya tiba. Semua orang. Bersama saya, berlutut menyambut leluhur. Menyambut leluhur. Leluhur sudah datang, berani tidak berlutut? Momati. Sans but Grand Master. Grand Master datang, berani tidak hormat? Mau mati, Yan Fei. 3 master datang, cepat berlutut. Grand Master hadir, berani tidak hormat, layak mati. Tidak tahu hidup mati, tidak tahu betapa hebatnya 3 Grand Master. Jika saya hormat, tidak ada yang bisa menanggungnya. Di mata saya, Grand Master dari sekte apapun tidak ada bedanya dengan saya. Kenapa harus hormat?
Tidak, ormaman d'Angar. Berani menghina sektes, Aku akan membunuhmu dengan Pelan-pelan. Ini hanya manusia biasa. Tidak masalah jika Anda tidak menyembahnya atau tidak. Beri dia 20 til perak. Kirim dia turun gunung. Guru, ini Yan Fei, pengambil alih jembatan Naihe. Aku mengundangnya ke sini untuk dihukum. Apa itu? Anda adalah orang yang mengambil alih jembatan Naihe? Jika kau tahu sesuatu tentang kultivasi, kau harus berlutut dan bersujud pada ketiga guru kita. Biar aku berlutut dan memberikan hormat. Selain orang tua dan langit bumi. Tidak ada yang layak menerima hormatku. Berani sekali. 3 guru besar, pilar dunia kultivasi, siapa tidak pantas menerima hormat. Aku berani hormat. Tidak tahu apakah 3 guru besar. Berani menerimanya? Posisi Yamaku. Orang dunia kultivasi layak dihormati. Tidak mati pun bisa setengah cacat. Silakan sembah, lihat apakah saya bisa menerima. Baik. Samba, Berry. Semoga para leluhur 3 mendapat berkah abadi. Peringatan dari langit. Peringatan dari langit. Mengapa tiba-tiba langit memberi peringatan? Benar-benar tidak bisa dihitung, rahasianya benar-benar kacau balau. Saya sudah bilang Anda tidak tahan dengan saya. Dan sekarang ini menjadi bumerang bagimu. Ini bukan salahku. Beraninya kau. Kau hanya sireng bik serendahan. Bagaimana kau bisa mempengaruhi, bahkan jika kau berlutut dan tunduk, kami tetap layak untukmu. Oke. 2. Kedua, semoga ketiga guru menikmati kebahagiaan abadi dan umur panjang. leluhur. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Benarkah itu dia? Mustahil. Peringatan langit karena kita membuka kembali reinkarnasi. Memimpin alam baka, mengganggu hukum langit, sebabnya kita diberi peringatan. Apakah kita membuka kembaliin dan yang adalah melawan langit? Tidak mungkin. Seiya sudah meramalkan. Hari ini, ada orang yang ditakdirkan untuk membantu, pasti bisa membuka kembaliin dan yang. Di mana letak kesalahannya? Membuka dunia spiritual bukan keputusan yang salah, tapi orang yang ditakdirkan belum tentu 3 leluhur itu. Omong kosong. Di sini selain kita bertiga siapa lagi yang punya kemampuan membuka kembali neraka? Ini hanya ujian kecil. Ini pasti ujian dari surga. Benar, pasti ini adalah ujian dari surga untuk kita. Untuk melihat apakah kita tulus. Anak muda, cepat berlutut dan sembah. Baik, jika aku berlutut. 3 guru besar tidak hanya muntah darah begitu saja. Hati-hati jiwamu bisa hancur. Naik ke surga bahagia. Jangan bicara, cepat berlutut. Baiklah. Bencana langit, ini. Bencana longi akan datang. Siapa? Siapa yang membuat marah langit hingga turunkan bencana ini? Bencana langit, bencana surgawi. Bencana surgawi akan datang. Siapa? Siapa yang telah memicu kemarahan langit hingga turunnya bencana seperti ini? Semua, aku akan bersujud sekarang. Mengucapkan selamat kepada 3 leluhur. Naik ke surga. Leluhur. Ah, tidak perlu bersujud, sahabat kecil. Aku belum berlutut, kenapa tidak jadi? Jean-Gon berlutulagi. Pastinya kami membuka kembali pintu bawah tanah. Ah, tidak perlu terjebak formalitas. Terlalu banyak terikat. Menunda waktu baik untuk membuka kembali. Jadi langit terus memberikan peringatan. Benar. Mimeng Bejetu. Anak muda,
Nanti saat kita membuka kembali Yin dan Yang, baru kamu sujud lagi. Baik, selama kalian mau, aku siap kapan saja. Ichem. Lain kali jangan silakan saya kalau sujud kepada kalian. Waktu yang tepat telah tiba, dunia bawah ditutup selama 3.000 tahun. Roroyang terseza di dunia. Tak ada tempat bergantung hari ini, 3 sekte agung. Di sini membuka kembali Yin dan Yang. Menghubungkan kembali jalan menuju dunia bawah. Agar semua makhluk memiliki jalan, reinkarnasi memiliki tujuan. Hari ini memilih orang yang berjodoh. Tolong kami dengan roda berharga untuk membuka jalan 6 lintasan reinkarnasi. Mulailah, lihat siapa yang beruntung. Minta izin, guru. Murid Shang-Chen mencapai level pemindahan, mencoba menggunakan roda membuka jalur ke dunia bawah. Un tuc meringankan bebanguru. Diperbolehkan. Ingat. Roda barga reinkarnasi. Umumnya dalam 10 langkah, pasti akan mati. Kultivator Pangkalan dapat mencapai 9 langkah. Mengganggu bisa masuk 8 langkah. Menghadapi kesulitan bisa masuk 7 langkah. Tahap besar bisa masuk 6 langkah. Seperti kita para dewa di darat. Hanya bisa berhenti di luar 3 langkah. Jika kamu adalah orang yang berjodoh, pasti bisa masuk dalam 3 langkah. Saya rasa dia bukan orang yang berjodoh. Menyuruh dia ke sana sama saja mengirim dia mati. Saya rasa dia bukan orang yang berjodoh. Biarkan dia pergi sama saja mengirimnya ke kematian. Anak kecil yang tidak tahu apa. Tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan untuk melewati ujian surgawi? Yan Fei. Paman dewa hampir mencapai tingkat daceng. Bukan orang didik Durkin, apakah kamu sebenarnya? Lucu sekali. Ya benar. Omongan tanpa arti, tutup mulutmu. Guru Agung, sekarang saya akan mengaktifkan cermin reinkarnasi. Biarkan orang biasa ini jadi percaya dan tunduk. Shang-Chen punya fondasi yang kuat. 10 langkah tanpa tekanan. Tujuh langkah sudah memang kalian yang bagus untuk berkultivasi. Jika dia bisa melangkah lagi, maka dia pasti orang yang beruntung. Sayang, saya rasa dia tidak akan melewati 6 langkah. Tunggu aku keluar. Aku akan membuatmu diam selamanya. Aku sarankan kamu jangan melangkah. Langkah ini jika diambil bisa luka ringan, jika parah bisa setengah cacat. Lebih parah dari latihan bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Diam. Lihat baik-baik dengan matamu yang tercela bagaimana aku melangkah maju. Dia Melanka Mazuk. Sodarazang Melanka ENA Melanka. Diala Orant Terpili. APA. Begini masa transisi. Mazidi Luar ENA Melanka. Dia bukan Aku sudah bilang dia bukan orang yang ditakdirkan. Dia tidak percaya. Master Yan, bagaimana kamu tahu? Menebak. Pendiri mengatakan masa transisi berhenti pada 7 langkah. Saudara Zhang. Dia bukan orang yang ditakdirkan. Biar aku coba. Banyak orang datang sia-sia. Bukan orang ditakdirkan. Tak ada yang bisa dekat roda reinkarnasi 3 langkah. Aku sudah lama bersabar. Kalau kamu berani bilang satu kata lagi, aku akan menebasmu. 7 langkah. Aku datang. Aku juga datang. Aku juga datang. Hari ini tidak bisa memilih orang yang ditakdirkan. Bertiga saja bisa bergerak bersama. Meskipun guru besar bergerak, hasil sama. Ringan terluka, parah mengganggu latihan. Hancur seketika. Yan Fei. Apa kau sudah hila? Kultivasi apa yang dilakukan ketiga master? Kau Yudang. Anda bahkan tidak bisa. Tuan. Guru abadi tidak membunuhnya hari ini. Keluarga Song akan bertindak atas nama surga dan Keluarga Luku tidak mentolerir bajingan sepertimu.
Kau telah melecehkan guru kami. Akan membunuhmu setelah pertemuan ini. Keluarga San akan mengalahkannya. Yang Gan marah. Yan Fei sombong karena tidak mengerti kemampuan spiritual kita. Ambil kesempatan ini untuk pertunjukan. Apa itu kultivator? Apa itu surga dan manusia? Tidak mengecewakan guru, kekuatannya dalam Mazuk que l'encaquinam. Anak kecil, sudah lihat? Inilah kekuatan leluhur. Jangan bilang mendapatkan harta dari akhirat. Sekalipun Raja Yama datang, dia bukan tandingan. Sudah mencapai langkah kelima. 3 master surgawi memang memiliki kekuatan tanpa batas. Sudah 4 langkah. Selangkah lagi, masuk 3 langkah. Bisa buka yin yang. Hanya bisa berhenti di sini. Jika memaksa masuk langkah ketiga, semakin tinggi kekuatan. Makin kuat reaksi baliknya. 2 sahabat. Selangkah lagi. Sudah masuk 3 langkah. Masuk, kita bisa menyentuh alam reinkarnasi. Buka yin yang lagi. gabungkan kekuatan kita bertiga. Pasti bisa melangkah dalam 3 langkah ini. Tenggam Buddha besar. Telapak langit dan bumi. Pembalikan yin yang, membuka kembali yin yang. Wah, 3 langkah, mengumpulkan kekuatan 3 leluhur, melangkah 3 langkah, membuka kembali dunia bawah harapan. Tidak bisa bertahan lebih dari 3 napas. 3, 2, A. ah, Pendeta. Bagaimana mungkin? 3 pendeta gagal. 3 guru abadi gagal. Siapa lagi yang bisa membuka yin dan yang ini? Tak disangka kekuatan bertiga. Dengan kekuatan kami tak bisa masuk dalam batas 3 langkah siklus reinkarnasi. Kami bertiga tidak berhasil. Jadi di manakah orang yang didaktirkan itu berada? Langit berjalan tidak teratur. Seiya Jugatidak Tau Dimana Orang Yang Ditakdirkan Bersamanya. Saya sudah bilang, kalian bertiga bersama pun tidak bisa. Semua ahli di 5 elemen dan 3 dunia, atas dan bawah tidak bisa, karena orang yang ditakdirkan itu adalah saya. Hanya saya yang bisa mengendalikan alam reinkarnasi dan membuka 6 jalan reinkarnasi. Kamu tidak malu sedikit pun ya? 3 guru besar gagal, pengantar makanan ingin mengendalikan senjata dunia bawah, mimpi saja. Lihat dirimu, apakah kamu punya kekuatan? Aculia Camus Jalan doit l'encaquiner. pusing. Jangan bilang gitu. Bagaimana kalau kamu beneran naik ke... 3 leluhur pun gagal. Tempat reinkarnasi ini memang gak bisa dikendalin. Kalau rasa bisa, coba aja. Tenang aja. Acu, Jaolingxia. Akan bantu kamu menutup. 3 leluhur gagal. Jangan coba. Lebih baik malu daripada kehilangan nyawa. Jangan khawatir, Nona Lu. Aku, Raja Yanluo. Hari ini merebut kembali alam reinkarnasi dan membuka jalan reinkarnasi. Menguasai kembali dunia bawah. Bagus. Bagus sekali. Tidak perlu bertindak, dia menghancurkan dirinya sendiri. Diapusing C40, Berpura Pura Cua. Tidak lebih dari 10 hitungan dia pasti akan jatuh. Jangan masuk dalam demi muka rela kehilangan nyawa. Jarak 9 langkah dari cermin reinkarnasi. 9 adalah batas manusia biasa. Jika kamu melangkah lebih jauh pasti mati tanpa ragu. Ini bagaimana mungkin? Dia hanya cultivator Tinkatron. Bisa masuk 9 langkah. Langkah 8 tingkat pemisahan. Menghadapi petir. Langkah ke-7 dengan level kekuatanmu. Jika melangkah lebih jauh akan lenyap. Master Yan sampai sini sudah sangat bagus kembali sekarang. Tidak ada orang siulian rendahan di dunia ini yang dapat melangkah dalam jarak 6 langkah. Jika tidak ingin mati, lebih baik Anda kembali. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Praktisi siulian tingkat rendah sudah dapat memasuki tahap transisi. 5 langkah. Itu batasnya. 1 langkah lagi. Kau akan berada di tingkat itu satu-satunya. Sepertinya dia benar-benar mengambil jembatan. Lihat, dia masih masuk. Mungkinkah? Dia juga dari alam dewa bumi. En Palanka. Tak ada yang bisa mencapai kecuali dewa bumi. Dia bukan dewa bumi. Dia adalah orang yang ditunjukkan oleh surga.
En Palanka. Tak ada yang bisa mencapai kecuali Dewa Bumi. Dia bukan Dewa Bumi. Dia adalah orang yang ditunjukkan oleh surga. Bukankah kalian ingin membuka gerbang dunia bawah tanah? Hari ini aku akan menunjukkan cara membukanya. Menguasai dunia bawah tanah. Tidak mungkin. Dia hanya kurir makanan. Bagaimana bisa seperti dewa daratan? Aku tidak salah orang. Master Yan benar-benar punya kemampuan luar biasa. Teman Tao Yan mulai berjalan lagi. Jika dia bisa memasuki jarak 3 langkah, maka dia benar-benar adalah orang terpilih. Hahaha, 3 langkah penuh. Teman Tao Yan memang orang terpilih. Cermin reinkarnasi berdentang, dunia berubah. 2 kali dentang cermin reinkarnasi. Naga dan burung phoenix membawa keberuntungan. Sans bilan Kalidantan Sermin Reinkarnasi, Jalan Yin Yang Terbuka, Lambudan Kuda Pambawa Jalan. Menghadapi kehitaman tanpa akhir, prajurit dunia bawah menyambut dengan lutut. Ini penampakan Dewa Yama. Buka langit, buka bumi, larang roh, pengawal hantu, petugas neraka. Dengar perintahku, buka. Buka pintu langit, bumi, larang manusia di jalan roh, pengawal hantu, petugas neraka. Dengar perintahku. Buka. Siapa sebenarnya kamu? Bisa menggerakkan cermin reinkarnasi dan membuka pintu neraka. Aku adalah penguasa neraka. Raja Yama. Salam hormat kepada Raja Yama. Selamat, Raja. Mangazé Reinkarnasi dan Manjandalikan Kiraja. Kembali ke tahta. Selamat, Raja Yan, menjandalikan Karajan Ba dan kembali ke takhta. Bangkitlah. Dunia yin dan yang telah terhubung, reinkarnasi sudah berjalan kembali. Kalian harus melakukan tugas dengan baik agar tidak ada roh yang tersesat. Cepat bereinkarnasi. Baik. Kamu ternyata Raja Neraka. Kukira itu adalah orang beruntung. Tak sangka adalah Raja Neraka. Turun langsung. Kami benar-benar bodoh. Kami menyapa. Raja Neraka. Monempin, Tuan. Tidak mungkin, Raja Neraka itu tidak ada. Kamu hanya kurir makanan. Apa itu Raja Neraka? Kami menyapa Raja Neraka. Monempin, Tuan. Mana mungkin ada Raja Yama? Aku tidak percaya, kamu pengantar barang. Apa itu Raja Yama? Gila, malaikat maut memandu. Para hantu berlutut. Bukan Raja Yama, siapa dia? Dia Raja Agung, Raja Yama. Ampuni aku. Bukan aku yang tidak bisa dilewati, aku adalah. Memohon ampunan kepada Raja Yama. Kita baru saja mengatakan omong kosong. Bangunlah. Urusan reinkarnasi di dunia bawah terlalu ajaib bagi manusia. Tidak membiarkan mereka tahu, hapus ingatan mereka. Baik. Aku telah melalui reinkarnasi selama 3000 tahun, baru kembali ke dunia bawah. Sekarang menyamar di dunia manusia. Bertujuan untuk mengatur kembali Yin dan Yang, mencari tahu tempat persembunyian iblis. Kalian yang berlatih harus tenang, jangan terlalu berlebihan. Berlayar ke dunia bawah. Meski naik ke surga, aku tidak akan memaafkan kemarahan. Tidak berani.
kenapa pingsan tadi? Sekarang baik-baik saja, ayo pergi. Selamat jalan, Tuan Yan. Kenapa dengar 3 leluhur bilang Tuan pergi dengan baik? Kenapa mereka tiba-tiba sopan, Pak? Setelah aku menegur mereka, jadi sopan. Mulutmu ini, lain kali hati-hati, kalau tidak, akan rugi suatu hari nanti. Nona, Baya. Tuan rumah muntah darah pingsan. Apa? Kakek. Kakek. Kakek, kenapa? Guru Yan, tolong selamatkan kakek saya. Aneh, rumah ini sangat dingin, suhunya lebih rendah daripada di luar. Rumah dingin, pindahkan dia keluar. Omong kosong. Feng Shui rumah lu saya sangat baik, mana mungkin ada dingin? Tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pekatnya aura negatif di rumah ini hampir seperti di neraka. Pasti ada kehadiran jahat dengan denda mendalam di dalam rumah ini. Maka penyakit tuan rumah berasal dari energi negatif yang mengelilinginya. Aura negatif bisa menggerogoti dan membawa gangguan jahat. Berani Kutuk Keluargalu, Patakan Kakimu. Nenek, aku lihat master yang menyelamatkan orang, biarkan dia coba. Jangan percaya penipu, ada formasi pelindungku. Tidak ada kejahatan masuk. Terima kasih, Master. Anda datang. Berani bicara seperti itu padaku? Gurumu tidak bilang siapa aku? Hahaha, identitas apa? Kamu mau pura-pura jadi dewa kematian? Guruku bilang. Gunung Longhu tidak lagi mencari artefak dunia bawah karena tidak ada di dunia manusia. Jadi jembatan Naikanta kamu itu palsu. Kau cuma badut pesulap. Benar juga. Tingkatmu rendah, Guru Zhang tidak akan memberitahumu. Masih keras kepala. Hari ini aku akan menghancurkan si penipu ini. Tentaraku sudah berbaris di depan. Anak muda, Kamutama. Boka, tamat laku. Ada apa ini? Itu cuma trik murahan. Aku akui kemampuanmu, tapi tetap saja, kami di Gunung Longhu punya banyak ahli, membunuhmu mudah sekali. Kau murid Gunung Longhu? Sampai masalah di kamar tak bisa kau lihat. Kau layak untuk bertanding denganku? Guru besarmu mengajar murid sepertimu? Tingkatannya terlihat biasa saja. Berani beraninya menghina guru besar. Aku murid Gunung Longhu. Setiap orang punya liontin pelindung, dengan setetes darahku, guru akan hadir. Sekarang aku panggil guru datang. Hancurkan bocah ini. Shang Tianxi tokoh dewa. Dasar bocah. Meski 100 nyawa, tetap akan habis. Terima kasih Master, tolong beri saya muka dan ampunilah dia. Yan Fei, cepat minta maaf. Tidak layak terima permintaan maaf dariku. Aku mau lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Selesai. Anak ini pasti selesai. Siapa yang berani menyakiti murid Gunung Longhu saya, akan saya hancurkan jiwanya. Siapa yang berani menyakiti murid Gunung Longhu saya, akan saya hancurkan jiwanya. Guru, penjahat ini melukai pelajar dan mencemarkan Gunung Longhu kita. Dia mengancam, mohon bantu hancurkan penjahat ini. Kalian bilang saya penjahat. Saat ini saya akan jadi penjahat, saya rasa Guru Zhang tidak akan menyerang saya. Karena dia bukan tandingan saya. Saya kira Zhang Tianxi akan menghukum murid yang tidak patuh ini karena dia mengganggu orang yang tidak boleh diganggu. Siapa yang begitu sombong dan kasar ini? Tianxi, keluarga lu kami tidak ada hubungannya dengan anak ini, mohon Tianxi memeriksa dengan teliti. Guru, inilah anak ini. Orang yang kurang ajar. Guru, kenapa kamu memikul saya? Diam. Zhang Tianxi. Pemimpin keluarga lu kritis karena gangguan roh jahat. Mereka tidak percaya, lihatlah, Tianxi. Aku, keluarga lu berbuat baik dan berdharma, bagaimana ada kejahatan? Pemuda ini berbohong. Biar aku lihat. Pemuda, siap-siap malu ya. Aku sudah pasang formasi di sekitar rumah keluarga Lin. Tidak mungkin ada kejahatan masuk.
Formasi 3 elemen menyerapin. Benar-benar ada kejahatan membuat ulah. Formasi 3 elemen menyerapin. Ada kejahatan membuat ulah. Formasi lama hilang, sulit dipecahkan. Formasi 3 elemen menyerapin. Apa itu formasi 3 elemen menyerapin? Barang-barang beracun disusun segitiga, membentuk 3 sudut tajam. Jika ada seseorang berada di dalam segitiga ini, energi dingin barang-barang itu akan masuk ke dalam tubuh. Ringan melukai, berat merenggut nyawa. Formasi ini tidak terlalu kuat. Namun cara menghancurkannya sudah lama hilang, jika dipaksa untuk menghancurkan. Orang di dalam sini bisa terancam nyawanya. Susah sekali. Trik kecil ini bisa dihancurkan. Bicara besar, bahkan guruku tidak bisa mengerti. Kalau kamu bisa hancurkan, itu ajaib. Sekedar formasi seperti coretan anak kecil, aku bisa mengatasinya dengan mudah, HM. Formasi 3 elemen mengumpulkan energi negatif. Jika tidak cukup kuat dan dipaksa menghancurkannya, orang di dalam dan luar bisa mati. Juga akan terbalik oleh formasi dan mati. Orang seperti kamu, kena langsung mati. Yan Fei. Biar Zhang Tianxi yang cari jalan. Aku tak mau kamu mencelakai kakek maupun dirimu. Kamu anak bau kencur, mau mencelakai kepala keluarga, aku izinkan kamu rusak formasi. Kapan aku butuh izinmu untuk melakukan sesuatu? Zhang Tianxi. Ilmu mengusir setan dari Bagua ini adalah rahasia Taoisme, aku hanya ajarkan sekali, perhatikan baik-baik. Mundur cepat. Chen Yuan Heng Lijian. Api selatan mengendarai roda api, petir menyambar dari timur, gunung utara menyegel arwah. Hancur. Qian Yuan Heng Li Zhen, dari selatan mengendarai roda api, petir menyambar dari timur, utara menyegel arwah. Hancur. Formasi sudah hancur. 3 patung batu ini berusia ribuan tahun. Energi negatif di dalamnya hampir menjadi siluman. Tapi sekarang semua energi negatif telah saya usir, kira-kira bisa bernilai beberapa miliar. Terima kasih Yang Mulia Yama atas ajaran rahasia, Guru. Dia tahu sedikit tentang formasi. Anda terlalu baik padanya. Masih berani bicara sembarangan. Yang Mulia Yama main dure. Kakek, kamu sudah bangun. Orang tua, bagaimana perasaanmu? Saat aku memecahkan formasi, aku sudah menyerap seluruh energi yin dari tubuhnya. Istirahat selama 2 hari akan baik-baik saja. Terima kasih Master Ge atas bantuanmu menyelamatkan nyawa. Mengalahkan roh jahat dan iblis tugas saya, kepala keluarga lu telah melakukan banyak perbuatan baik berkahmu. Aduh. Semuanya salahku. Aku percaya omong kosong dukun, beli patung dewa ini untuk berdoa, akhirnya malah terjadi bencana. Tuan Muda Song Xiang datang. Song Xiang. Dia datang untuk apa? Semuanya salahku. Aku percaya omong kosong dukun, beli patung dewa ini untuk berdoa, akhirnya malah terjadi bencana. Tuan Muda Song Xiang datang. Song Xiang. Dia datang untuk apa? Pasti datang untuk melamar. Aku sudah setuju dengan pernikahan kalian berdua. Apa nenek? Si Song Xiang ini terkenal sebagai playboy di Zhengcheng. Bagaimana bisa Anda menyetujuinya? Mana ada kucing yang gak suka ikan? Dengar-dengar leluhur keluarga Song sudah hampir 1000 tahun. Kekuatan spiritualnya luar biasa, bahkan tak kalah dengan Master Tian dari Gunung Longhu, dan didukung oleh Zhao Xiangwu dari Gunung Emei. Meskipun keluarga Lu kita adalah yang terkaya di Zhengcheng, menikah ke sana itu sudah naik pangkat. Hidup beribu tahun beneran? Ah, itu cuma gosip dari luar. Katanya nggak ada yang pernah lihat. Demi legenda yang nggak jelas itu, sungguh Anda mau menikahkan cucu dengan orang seperti ini? Anda bodoh sekali. Saya sudah setuju. Anda bilang harus bagaimana? Aku nggak mau nikah. Aku sudah suka seseorang, nikah atau nggak bebas kamu. Cepat ikut aku untuk sambut Tuan Song. Keluarga Song Xiang datang untuk melamar, keluarga Song bawa gunung emas. Punya 1 ginseng 1000 tahun. Sebagai bukti ketulusan. Wanying, mulai hari ini kamu jadi tunanganku. Aku nggak setuju. Aku sudah punya pacar. Bantu aku, tambah 1 miliar. Song Xiang bukan pasangan yang baik. Berhenti berpura-pura, Wanying, kamu punya selera tinggi. Semua orang di Zhengcheng tahu. Mana mungkin kamu tertarik pada orang miskin ini? Aku pacarnya.
Yan Fei. Belum selesai urusan kita, sekarang mengacaukan urusanku. Keluarga Song adalah terkemuka di Zhengcheng. Asetnya triliunan, dan menjalin hubungan dengan Amei Shan. Song Xiang Mengentakan Kaki, Zhengcheng akan Jematar. Apa kamu tawarkan melawanku? Tapi aku memang suka dia. Kamu. Kamu pikir aku belum bertemu pejabat tinggi? Keluarga Song, biasa saja. Nenek Lu. Keluarga Lu mencoba mempermainkan aku, ya? Tuan Song, jangan marah. Wan Ying, tahu konsekuensi menyinggung keluarga Song? Apa yang kamu lakukan? Selama Wan Ying tidak mau, aku, keluarga Lu, akan bangkrut demi tidak menikahkannya. Semoga nanti kamu tetap berani. Zhao Lingxia, murid tertutup kepala biara Amei, Zhao Xiangwu mengunjungi kota Zheng membawa undangan penyambutan. Jika Wan Ying menerima undangan, itu berarti setuju bertunangan. Jika tidak, aku akan membawa undangan kembali. Memberitahu Zhao Xiangwu bahwa keluarga Lu menolak undangan dan bahkan menghancurkan Amei. Wan Ying cepatlah terima ya. Menyinggung Zhao Xiangwu Amei. Keluarga Lu kita akan angkur seketika. Kamu. Marabek Undangan Zhao Xianggu. Zhao Xiangwu belajar ilmu pedang di Mei sejak kecil. Dangga sudah mengkapai tahap Huashen. Di dunia ini sulit menemukan lawan. Guru yang melakukannya. Jangan salahkan dia. Song Xiang, ikut denganmu. Ini tidak hubungannya dengan orang lain. Terlambat, jika kamu mau menikah denganku sudah tidak ada gunanya. Penting bagi Amei Shan adalah reputasi, berani merobek undangan, mempermalukan Zhao Xiangwu. Keluarga Lu kalian selesai, Yan Fei pun pasti akan mati. Keluarga Song Berubangambek Donggang Xianggu, Tolong Lia Waja Wan Ying dan Memon La Padak Xianggu. Minger. Tidak ada yang mengubah pikiran Nenek Zhao. Kalian tunggu saja, pergi. Sudah selesai. Keluarga Lu kami akan celaka karena kamu. Keluarga Song dan Gunung Amei tidak perlu dikhawatirkan, aku bisa mengurusnya. Tak bisa biarkanmu ke kematian. Aku sendiri yang akan Kalian semua jangan pergi. Aku yang pergi. Ku hubungkan muka tua ini. Semoga Dewi bisa memberikan keringanan. Diharap dia bisa memaafkan. Menjadi tamu undangan dan dihina begitu. Semua Orantak Berguna, Perji. Nama Bezar Gunung Emei Tidak Boleh Tersemar. Berani merobek undangan dan menghina, aku akan mengambil nyawanya. Keluarga Lu tidak bisa dibiarkan. Iya. Nona Lu, Lu Wan Ying ingin bertemu. Mazukla. Nona Lu Yuening di sini untuk melihat Anda. Mazukla. Nona Lu, di sini untuk melihat Anda. Saya merobek undangan. Lepaskan yang lain. Saya tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak saya memulai pelatihan saya di Omei, dan siapapun yang merobek undangan harus mati. Saya akan menghukum setiap anggota keluarga Lu dengan 50 pukulan. Sebagai hukuman. Tolong maafkan aku. Saya bersedia menyerahkan semua kekayaan dan hidup saya hanya untuk memohon Anda untuk mengampuni Wan Ying. Tidak. Meminta biksuni lepaskan kakek dan nenekku. Hubungan kakek cucu yang sangat menyentuh ya. Tenang saja, tak satu pun akan lolos. Song Xiang. Eksekusi sisanya serahkan saja padamu. Tuan Song, kakek nenekku tua, 50 pukulan bisa bikin mereka mati. Tolong bantu minta ke biksuni. Baiklah, begini saja, kalau kau depan mataku buka pakaianmu, aku akan bantu bicara. Bagaimana? Jangan, Wan Ying, dasar bajingan, aku akan melawanmu. Diam. Kau orang tua yang tak Kakek, sudah pikirkan baik-baik? sudah. Aku buka. Hahaha. Yan Fei bukan pacar, bukankah dia hebat? Kenapa tidak datang menyelamatkanmu? Tuan Song, selamatkan kakek nenekku. Hahaha, tadi aku cuma bohong.
Aku akan memeliharamu, main denganmu tiap hari, lalu membunuh kakek nenekmu. Semua harta keluargamu jadi milikku. Sekarang aku kirim orang tua ini pergi lebih dulu. Yangan. Pergi. Kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Yan Fei. Berani lawan aku, mau mati? Suruh Zhao Lingxia keluar temui aku. Hei, sok keren sesaat, tapi setelahnya menyesal. Aku sudah tak sabar melihat kau berlutut minta ampun pada Zhao Xiangwu. Hahaha. Cepat pergi sebelum Xiangwu tahu, atau kau mati. Tenang saja, serahkan padaku. Hey, Demi makan enak, kau rela kehilangan nyawa. baiklah nanti kita masuk neraka bersama. Di bawah sana, kau jadi menantu baik, sedangkan aku di atas sini bersenang-senang dengan pacar baru. Dan mantan pacar. Song Xiang, kau tidak tahu malu. Hahaha. Setelah saya membunuh mereka, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu ketidaktahuan. Hahaha. Nafsu jahat membawamu ke 18 neraka. Berubah menjadi serangga atau semut setelah 500 tahun menderita. Bahkan kepala Gunung Emei pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Beraninya kamu berbicara di luar gilirannya di sini? Dui peri tela kembali. Yan Fei, kau sudah mati. Yan Fei, lari. Tidak ada seorang pun di 5 elemen yang bisa membuatku lari. Saya ingin melihat siapa Anda sebenarnya. Mau mati masih berani bicara. Aku ingin lihat siapa kamu sebenarnya. Ini adalah Raja Neraka. Guru pernah menunjukkan gambarnya padaku. Nona Suci. Dia menolak undangan kita, bilang keluarga Song dan Gunung Emei tidak berarti baginya. Keluarga Lu berani bertanggung jawab. Nona Zuki, Yangan melibatkan orang lain. Nona Suci, jangan marah. Ini tidak ada hubungannya. Yan Fei, cepat katakan. Aku yang merobeknya. Kamu biarkan Song Xiang berbuat seenaknya. Undangan ini harus disobek. Kamu mencari mati, bicara seperti itu kepada Zhao Xiangwu, semua yang melakukannya sudah mati. Shenggu bunuh dia, bunuh dia. Shenggu kamu. Jam. Kalian semua keluar. Xiangwu, kasihanilah dia. Keluar. Pasti Gefei sudah mati sekarang. Aku menyebabkan kematian kakak Yan. Semua salahku, memikirkan melihat mayat Yan Fei. Aku jadi sangat senang. Hahaha. Hormat kepada Yan Jun. Zhao Lingxia, kau seringkali menyalahgunakan kekuatanmu untuk melukai orang, ini melanggar jalan surga. Aku ingin mencabut kekuatanmu, menghukum kau untuk berdiam di Gunung Emei selama 100 tahun. Apakah kau menerima? Aku ingin mencabut kekuatanmu, menghukum kau untuk berdiam di Gunung Emei selama 100 tahun. Apakah kau menerima? Lingxia tidak berani menolak. Sekarang kau sudah kehilangan semua kekuatanmu, aku akan segera mengantarmu kembali ke Gunung Emei. Jika berani berpura-pura patuh, aku akan mencabut nasibmu sebagai dewa Gunung Emei. Lingxia tidak berani. Aduh. Sudah lama tidak ada kabar. Sepertinya bocah itu sudah mati. Hahaha. Yan Kak. Hahaha. Wah, belum mati ya. Yan Kak. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Senjata diberikan sang bidadari agar kamu bisa bunuh diri, kan? Sekarang kamu tahu akibatnya melawan orang seperti aku, kan? Song Xiang, aku setuju untuk menikah denganmu. Mohon bidadari jangan membunuhnya. Yan Fei. Sekarang sujud dan lewati di bawahku. Biarkan aku bermain dengan pacarmu, aku meminta bidadari berbelas kasihan menyelamatkan nyawamu. Bagaimana? Hahaha. Datang dan dapatkan bor. Hahaha. Oh.
Ayo pergi. Jika Song Xiang memohon belas kasihan biarawati, mungkin tidak akan mati. Sekarang tidak ada harapan. Kenapa kau impulsif, Yan Fei? Jika kamu menyakitiku, Bibi Zhao akan menggantungmu dan menanggalkan kulitmu. Itulah yang akan kau dapatkan di neraka. Zhao Lingxia telah dikurung di Gunung Amei. Omong kosong. Bibi Qiu adalah murid guru, siapa yang berani melarangnya? Dia sudah kembali bekerja. Saat dia kembali, akan membunuhmu. Saudara Yan, benar apa yang baru kau katakan? Ya, masalahnya sudah selesai, ayo pergi. Bagus sekali. Gao Fei, Yan Fei. Aku akan membunuhmu. Leluhur. Nenek moyang. Nenek moyang. Nenek moyang. Darah gadis baru ditangkap. Silahkan coba. Bagus. Dengan esensi gadis ini, Saya bisa memperpanjang umur setidaknya 20 tahun. Kamu terluka. ulah Yan Fei dulu. Dia membuat rambut saya beruban terakhir kali. Kali ini, dia selamat dari serangan Zhao. Dia tidak perlu dikhawatirkan. Aku akan membunuhnya oleh master dari alam transisi. Itu adalah lawan yang langka di dunia ini. Yan Fei, kau sudah mati. Hahaha. Anak muda, kau telah menyelamatkan keluarga kita lagi. Aku tak bisa berterima kasih. Ini uang tunai 2 miliar dolar dan 3 villa, tolong terimalah. Jangan disebut. Tak ada artinya jika kau tak menerimanya. Bapak saya tidak mau bangun, aduh. Saya simpan di sini terlebih dahulu, nanti dikembalikan ke kalian. HMPH, bicara enak, Ah, anak muda. Jangan dipikirkan serius. Saya punya permintaan yang tidak enak. Silakan bicara. Oh, Rumah saya baru saja terbebas dari kutukan. Dan sekarang dapat musibah, bisa tidak tinggal beberapa hari? Jika tidak, kita tidak akan bisa tidur nyenyak. oke. Aku akan pulang dan kembali lagi malam ini. Oke? Song Tenangla. Itu tangga. Ini adalah tangga. Disinilah kesenangan dimulai. Tuan Song Epe benar Yan Fei sudah mati? Terakhir kali dia beruntung bisa selamat, tapi kali ini dia akan dibunuh oleh master. Jika kita diam-diam menculik ibunya dan membawanya kepadanya, kita akan membuatnya terlihat seperti orang mati. Itu akan membuatnya merasa lebih buruk daripada jika dia sudah mati. Ide jenius. Malam ini kita bergerak selesai olahraga, kita culik orang tua itu. Sejak terakhir siuman di rumah sakit, tubuh semakin membaik. Aku tidak ke rumah sakit lagi, tidak menyusahkan Xiao Fei. Orang tua itu belum mati ya? Orang tua itu belum mati ya? Feng Rong, Xiao Fei sudah putus dengan kamu. Kenapa kamu masih datang? Orang tua. Anakmu bukan putus, sedang sekarat. Ngomong apa kamu? Anakku selalu jujur dan santun. Bagaimana mungkin mati? Dia carry masalah dengan Tuan Song. Orang-orang Tuan Song malam ini menggembel. Kumohon, ampuni anakku. Kalau mau bunuh, bunuh aku. Tentu saja, kau juga tidak bisa lari. Aku akan membunuhmu di depan matanya. Hahaha. Aku harus selamatkan Xiao Fei. Aku harus kasih tahu dia soal ini. Orang tua, mau kabur? Aku hancurkan kakimu dulu, kamu tidak akan kemana-mana. Ayahak. Teriak lebih keras lagi. Berani jijit aku, berani bunuh anakku, aku jijit balik kau sampai mati. Tayan dia untukku. Suka menggigit. Ya? Aku akan cabut gigimu satu persatu. Kita lihat bagaimana kau menggigit. Suka menggigit. Ya?
Aku akan cabut gigimu satu persatu. Kita lihat bagaimana kau... Anakku belum mati. Kalian semua binatang. Walau hantu aku tidak akan lepaskan kalian. Hahaha. Keluarga Song melatih arwah. Setelah kamu mati, akan kurung jiwamu. Biar kamu rasakan siksaan neraka. Hahaha. Aku nggak takut sama kalian. Baiklah. Sekarang baru takut ya? Hahaha. Bu. Gimana kabar? Xiao Fei, benar-benar kamu. Cepat lari, mereka cari bunuh kamu. Bu, aku akan urus. Yan Fei. Kamu. Kamu kok hebat banget. Feng Rong, kamu cari mati. Feng Rong, kamu cari mati. Kamu yang cari mati. Apa? Ah, Huang Xiao. Safek. Kalau bisa, berbelas kasihanlah. Mereka dari keluarga Song Puya. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Aduh. Bu. Kakimu. Hahaha. Aku yang mematahkannya, bagaimana? Berani melakeku. Aku akan membalas dendam pada keluargamu. Kamu mau ngapain? Aku akan buat kamu. Bayar dengan 2 kaki. Kamu gila ya? Meski kamu patahin kakiku, kaki ibumu tetap nggak sembuh. Begini, kali ini kamu maafin aku. Aku kasih kamu 10 juta. Hei, Xiao Fei, kamu sedang apa? Minta 10 juta darinya. Jadi kamu tidak perlu mengantar makanan lagi. Kaki ibu sudah tidak bisa disembuhkan. Ibu, aku bisa menyembuhkannya. Jangan hanya menghibur ibu. Asalkan kamu bisa hidup baik. Jangan katakan kaki ibu patah, meski harus mengorbankan nyawa. Ibu juga mau. Ibu, coba berdiri. Jangan bercanda, kaki ini patah, masa kamu sentuh bisa sembuh? Ibu, coba dengarkan aku. Tadi kaki ini patah, kok kamu sentuh bisa sembuh? Ini. Tadi kaki ini patah, kok kamu sentuh bisa sembuh? Ini. Ibu. Itu bukan apa-apa. Masih bisa bikin Anda sehat. Panjang umur. Baik-baik. Ya ibu, semoga panjang umur. Mana mungkin? Kan cuma pengantar makanan. Belajar sedikit sulap kok bisa sehebat ini. Tuan Yen. Saya tahu salah, Tuan Yan. Jangan dendam sama saya. Sembuhkan juga kaki saya ya. Saya kasih 1 miliar. Aduh sakitnya. Saya punya satu pertanyaan untukmu. Jika kamu jujur. Meskipun tidak bisa menyembuhkan kakimu. Namun saya bisa mencegahnya tidak jadi lebih buruk. Baik, Tuan Yan, saya bicara. Keluarga Song, kata nenek. Punya leluhur yang hidup ribuan tahun. Beneran atau enggak? Sebelum ketiga orang itu naik. Jangan beritahu orang luar agar keberadaanku. Kalau tidak. Mati. Tidak ada. Dengar nggak dengar. Itu hanya rumor luar, kecuali 3 pendiri sekte hidup lebih dari 1000 tahun. Siapa yang bisa hidup selama itu? Tuan Yen. Tidak ada. Tolong maafkan saya. Baik. Berapa banyak pembunuh kalian kirim? Biarkan mereka datang. Bagaimanapun hasil akhirnya. Akan dibunuh balik oleh saya. Nenek moyang. Siang ingin bertemu dengan nenek moyang. Siapa? Nenek moyang. Kedua kakiku patah, tidak bisa memberi salam kepada nenek moyang. Mohon maafkan. Ada apa?
Tetap Yan Fei itu? Tak disangka dia tiba-tiba jadi kuat. Kami berempat bukan tandingannya. Jangan khawatir, seorang ahli di tingkat Dujie akan menghadapinya, dia takkan bertahan malam ini. Kakimu sudah sembuh. Terima kasih nenek moyang. Bolehkah saya membunuh Yan Fei dengan tanganku sendiri? Yan Fei, aku pasti akan menyiksa kamu sampai mati. Seseorang. Makhluk apa ini? Aduh, apa yang kamu lakukan? Maaf, aku pikir ada makhluk jahat lagi. Terkadang saat kamu serius, kamu terlihat bodoh, tapi aku suka. Berbaliklah. Kamu cepat sekali berpakaian. Ah, ini. Jangan lihat yang bukan hakmu. Kenapa kamu lari? Tidak pantas, Nona Lu harap menjaga diri. Kenapa bicaramu seperti biksu? Jujur saja, aku suka kamu. Aku orang yang tegas, dan Luanying yang kusukai. Belum ada yang tidak bisa kudapatkan. Kita tidak cocok, Nona Lu. Sebaiknya cepat pergi. Aku membuat kue sendiri, ingin kamu coba. Siapa tahu kamu tidak kembali lagi, aku pikir sambil menunggumu. Terima kasih, Nona Lu. Aku akan makan, pergi saja. Kenapa kamu sangat ingin aku pergi? Cepatlah berbalik, makan satu gigitan saja aku akan pergi. Ah, Ah, apakah jika kamu akan pergi, ya? Apa yang kamu lakukan? yang kuinginkan harus sekarang? Apa? Tidak seperti kamu, bilang tidak mau tapi tubuhnya jujur. Parah, sekarang dewa dan tubuh belum sepenuhnya menyatu, tubuh bereaksi. Nona Lu, cepat pergi, kalau begini, aku melanggar janji. Janji jadi pacarku, aku pergi. Aku raja neraka. Mana bisa jadi pacar kamu? Aku nggak peduli. Kalau nggak janji, aku nggak akan pergi. Mau mati masih sempat mikirin ini. Akhirnya datang. Yan Fei, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi. Kamu murid kecil dari sekte matahari dan bulan. Siapa yang menyuruhmu datang? Biaraku berit a UC Belom Koma. Seorang kenalan lama Kau sering tanpa alasan menyakiti keluarga Song. Menyuruhku mengambil nyawamu. Kau tertipu. Song Xiang menargetkan aku, kenapa percaya padamu? Orang yang penuh kebohongan. Setelah kau mati, aku akan menjaga keluargamu dengan baik. Hahaha. Yan Fei, kenapa sekarang tidak sombong? Kamu nggak tangguh? Kau terikat seperti babi. Haha. Orang seperti dia itu sapi, kuda, babi, anjing. Harusnya diikat seperti binatang, biar aku habisi. Kakimu sudah sembuh cepat. Kekuatannya nggak bisa melakukan itu. Keluarga Song mungkin leluhur hidup 1000 tahun. Mending kamu pikirkan dirimu sendiri deh. Nanti aku akan potong tangan dan kakimu. Lalu kubawa ibumu dan bunuh kamu di depannya. Sebentar lagi aku akan potong tangan dan lalu obati ibumu untuk menyaksikan kamu mati. Song Xiang, Kalian punya dendam besar kenapa tidak bisa melepaskannya? melepaskannya, dia buatku bayar 5 juta di pelelangan, rebut wanitaku dan lumpuhkanku. Dia seharusnya mati sejak dulu. Bagaimana jika aku setuju menikah denganmu, melepaskannya? Hahaha. Apa bedanya kau setuju atau tidak?
Aku jujur sama kamu, formasi 3 keberkahan yang membunuh kakekmu adalah jebakan yang aku buat untuk nenekmu. Sayangnya, si bajingan yang menghancurkannya. Aku akan bunuh dia, lalu kakekmu. Saat itu, semua harta milikmu dan Song Jiang akan jadi milikku. Hahaha. Ada beberapa wanita bodoh yang pikir Song suka sama dia. Betapa angkuhnya mereka. Dia malah pilih Yan Fei, orang buangan yang aku tinggalkan, seolah dia itu istimewa. Bagaimana kalau kamu bikin aku puas, aku pertimbangkan memberinya kematian cepat. Bagaimana? Lepaskan dia. Guru besar. Tali ini tidak masalah, kan? Ini adalah tali naga ikat, dibuat oleh guru besar selama 500 tahun dengan pengorbanan darah dan jiwa. Tidak ada yang bisa membukanya. Oke, baiklah. Hahaha. Kini, kamu kuat terikat seperti ini, apa? Kamu bisa melihat. Aku bersenang-senang dengan wanitamu. Dengar itu, Yan Fei. Kalau tidak bisa lepas dari tali naga, tunggu saja mati. Tali Nagaku. Bagaimana bisa? Ada orang yang bisa menghancurkan alat ini dengan satu serangan. Tali Naga. Nama bagus kekuatan biasa. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dari ahli tribulasi? Kenapa Yan Fei bisa sekuat ini? Tuan Song akan datang, cepat bawa aku lari. Tuan Song akan datang. Cepat bawa aku lari. Semua karena kamu, perempuan ini, kamu menghancurkanku. Hihi. Jangan tinggalkan aku Tuan Song. Feng Rong. Kejahatan akan mendapat balasan, kamu berakhir buruk jika terus begini, berhenti berpura-pura. Aku tahu punya uang bisa akhir baik, mengikuti Tuan Song dapat. Buku kehidupan mencatat kelahiran, kematian, dan perbuatan setiap orang. Selama berbuat buruk, kaya akan masuk neraka. Kamu sungguh merasa seperti raja ya? Kamu cuma belajar sedikit ilmu saja. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Jangan, aku salah. Jangan bunuh aku. Buku kehidupan dan kematian mencatat takdirmu di masa depan. Jika kamu mengikuti perbuatan jahat Song Xiang, ini yang akan terjadi padamu. Ge Fei, Yan Fei, kita pernah bersama. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk neraka atau mati tragis. Perbuatanmu sebelumnya pasti mengakibatkan hasil ini. Buku kehidupan dan kematian hanya mencatatnya lebih awal. Bukan tidak bisa diubah. Oh benarkah? Tolong ubah hasilku ya. Yang bisa mengubah takdir hanya dirimu sendiri. Jika kamu berubah, dan tidak berbuat jahat lagi. Penyebabmu berubah, maka akibat juga ikut berubah. Catatan buku kehidupan dan kematian akan berubah. Saya saya pastikan berubah. Silakan pergi. Ah terima kasih, terima kasih. Maaf untuk yang sebelumnya. Ai, Nak. Tanya guru besar Ren Tianxing, siapa aku? Jangan ganggu aku lagi. Guru besar saya sudah meninggal. Zhang Tianxi bilang dia dihancurkan oleh harta karun. Saya sudah bilang tidak boleh mendekati cermin reinkarnasi 3 langkah. Di mana tubuh guru besar? Aku bisa menghidupkannya kembali. Di mana tubuh guru besar? Aku bisa menghidupkannya kembali. Jenazah Guru Besar ada di Gunung Blongbu. Zhang Tianxi melaksanakan ritual malam ini untuk memanggil kembali jiwa. Membahas kebangkitan kembali. Zhang Tianxi dibandingkan denganku dianggap amatir. Kamu memiliki ilmu tinggi, tetapi dalam penguasaan jiwa. Penelitian tentang jiwa dan Di antara semua sekte, Gunung Longhu Taoisme memimpin. Yan kakak. kekuatan utama sekte Tianxi adalah memanggil jiwa dan mengusir hantu, sebagai nomor 1 di dunia. Tidak perlu. Sudahlah. Zhang Tianxi bisa menyelamatkan, lebih baik. Saya tidak perlu turun tangan. Lihat bersama. Degenerasi saya di Gunung Longhu ini. Kamu yang paling baik hubungannya dengan keluarga Lu.
Sekarang, Yan Dashi juga memiliki hubungan istimewa dengan keluarga Lu. di masa depan, kamu harus menjaga hubungannya dengan keluarga Lu. Saat bertemu Yan Dashi, juga harus sangat menghormatinya. Dengan begitu, Gunung Longhu kita bisa berkembang makmur turun-temurun. Guru leluhur, mengapa Anda begitu memuji anak bernama Yan itu? Kamu, ada beberapa hal yang belum pantas kamu ketahui. Cukup ikuti saja. Kamu, ada beberapa hal yang belum pantas kamu ketahui. Ikuti saja. Oh, Tidak Tau Tuan Yamadatan, Mon Mafkan. Tak perlu banyak Kenapa Guru Sang begitu hormat padanya? Apakah Master Yan benar-benar Ali dalam memangi la roi dan Montguzirantu? Guru besar, Dia tahu sedikit tentang formasi langka, bukan? Anda berdua, Anda terlalu hormat. Bodoh. Baru kita bicara, berani tidak hormat pada Tuan Yama. Jadi karena formasi, Itu hanya ilmu kecil. untuk menyelamatkan leluhur, mengandalkan Zhang Tianxi dari Gunung Longhu. Tidak masalah. Jam Radzi telah Mulailah. Baik. burung ruh menjadi bentuk. Dua prajurit berdiri di samping. Roh dari ribuan mil tiba. Segera masuk otak. Cepat. Ah. Ah, leluhur tolong aku. Yan Fei ingin membunuhku. Kenapa panik? Harus tenang. Apa yang terjadi? Bahkan biksu tingkat Dujie pun kalah. Apa? Sebenarnya siapa Yan Fei ini? Aku semakin tertarik padanya. Jangan khawatir. Tunggu sampai aku mengubah roh ini jadi boneka. Dia tidak akan menang meskipun 10 Yan Fei datang. Siapa ini? Pendiri kultus matahari dan bulan. Roren Tianxing. Pendiri kultus matahari dan bulan. Ren Tianxing. Salah satu dari 3 ahli teratas, pemimpin kultus matahari dan bulan. Dia ternyata sudah mati. Hahaha. Tak disangka aku bisa mendapatkan roh sehebat ini, meninggal sebelum naik ke surga. Sangat jarang. Hanya ada beberapa yang sebanding. Tanah buruk bawaan dari Shen Nongjia. Atau harta kebanggaan dari alam reinkarnasi yang bisa membunuh mereka. Hahaha. Langit membantu saya. Aku akan menjadi raja neraka di dunia manusia. Tak lama lagi. Selamat, Pak Tua. Royang baru mati. Setelah 7 hari baru akan bangkit. Aku harus mengendalikannya sebelum itu. Tidak baik. Seseorang sedang memanggil jiwanya. Lalu bagaimana? Tidak masalah. Dalam hal kekuatan, saya tidak sekuat 3 dewa daratan itu. Tapi jika bermain dengan roh, di dunia ini, belum ada yang bisa mengalahkan saya. Formasi penelan jiwa, buka. Guru Lelure. Ada yang sedang bertarung. Saya hampir berhasil memanggil kembali jiwa itu, tapi seseorang menggunakan mantra dan merampasnya. Berani sekali. Siapa itu? Siapa Berani? Siapa Berani? Berani me l'a wanseya di Gunung Longhu? Ah. Ilmu mistik Gunung Longhu hanya sebegitu. Tak disangka ada ahli tersembunyi seperti ini di dunia. Ilmu mistiknya lebih kuat dariku. Zhang Tianxi. Di mana orang itu berada? Aku akan rebut jiwa leluhur. Hanya sampaikan suara. Di Seluru Negeri ini. Para biksu yang punya kemampuan bisa mendengarnya. Tidak bisa memastikan tempatnya, dan dengan kemampuannya, kamu. Bukan Tandingan. Apakah ini takdir? Jangan menerka takdir, aku ingin dia hidup, itulah takdir. Yan Dashi Biza. Jiwa yang leluhurku tidak bisa panggil kembali.
bisa memanggilnya kembali. Yange, demi pamer kamu menipu orang dengan ini sangat tidak baik. Diamlah. Jangan kurang ajar guru besar Yan, leluhur. Aku tidak suka cara bercanda dengan orang mati. Ya. Bahkan Zhang Tianxi gagal. Master Yan, berhentilah bercanda. Kalian semua diam. Tidak masalah. Tidak tahu tidak bersalah. Dunia bawah tenang. Jiwa manusia tertahan di... Praktisi dunia punya beberapa cara memanggil roh, tetapi setelah dunia bawah dibuka kembali. Baik Gunung Longhu maupun orang berbakat rahasia kehilangan kemampuan ini. Omong kosong lagi. Teknik mencari roh itu seperti keajaiban bagi kalian, tetapi bagi saya, itu sangat mudah. Langit, bumi, lautan, belahan. Aku bisa dengan mudah memanggil, segera datang. Yang manusia ini seperti orang biasa, suka pamer. Meskipun memiliki kekuatan tinggi, tapi tidak bisa jadi dewa, sayang sekali. Hukum luas, dewa mengawasi 9. Roh yang berkeliaran, di mana kau bersembunyi? Roh, datanglah. Hukum luas, dewa mengawasi 9 arah. Roh yang berkeliaran, di mana kau bersembunyi? Datanglah, roh. Ham. Memang seperti yang diharapkan, trik dari Zhang Tianxi Gunung Longhu. Namun, di bawahku. Leluhurku akan menguasai dunia selamanya. Tunggu hingga aku memurnikan roh pemimpin Sun Moon. Dengan 2 kekuatan kita pasti bisa mengambil alih kepala Mei. Saat itu, kita bertiga tidak akan kesulitan mengalahkan Zhang Tianxi. Saat itu, ketiga ahli terkuat mereka akan menjadi bawahanku sebagai jenderal hantu. Saat itu, aku akan membangun neraka baru di dunia manusia. Menjadi anak Raja Yama di dunia manusia. Siapa bisa menghentikanku? Hahaha. Detong lagi. Mau merasakan kemampuan formasi pemakan jiwaku. Formasi pemakan jiwa, terbuka. Hahaha, berani melawanku dengan mantra dan jiwa. Tidak tahu diri, lawan tangguh. Hati-hati, Yanjun, hanya mainan kecil. Mengendalikan roh. Kali ini membuat Gunung Longhu kehilangan mukanya. Bendera Pemangsa Yiwaku. Ini. Ini pasti bukan Master Zhang dari Gunung Longhu. Siapa sebenarnya? Kali ini, membuat Gunung Longhu kehilangan mukanya. Bendera pemakan jiwaku. Ini pasti bukan dari Zhang Tianxi dari Gunung Longhu. 7 Anya siapa? Leluhur. Ada orang lebih hebat dari Anda dalam menyebut jiwa. Ini bukan menyebut jiwa. Ini merebut jiwa. Baiklah, roh leluhurmu sudah kembali, benar-benar. Murid Gunung Longhu membeka mantara selama 1 jam untuk memanggil. Kamu butuh 1 menit untuk memanggil kembali. Jangan hiraukan omongannya. Dia tadi hanya berpura-pura. Yama. Aku juga ragu, ini terlalu mudah. Sangat mengejutkan. Yama. Aku juga ragu, ini terlalu mudah. Sangat mengejutkan. Bagi saya ini memang hal yang mudah. Kurangi bicaramu sedikit. Mengundang roh di Gunung Longhu sulit. Mengaku saja tidak Mungkin takdir leluhurku memang memiliki cobaan ini. Tapi tolong hormati orang meninggal. Jangan berbicara sembarangan lagi. Kamu bilang sudah mengundang roh kembali. Kenapa orang itu belum sadar? Roh butuh waktu untuk masuk tubuh. Saya bisa merasakannya. 20 detik lagi akan sadar. Baik kalau orangnya nggak bangun. Aku bakal berjuang meski diusir dari perguruan. Akan hancurkan kamu sok keren. SSST. 5, 4, 3, 2,
5, 4, 3, 2, Benar-benar hidup. Guru Bezar, Anda benar-benar hidup. Master Yan. Anda luar biasa. Selama kepada Anda yang telah terlahir kembali. Terima kasih Master Zhang bantuannya. Guru, Master Yan bukan Master Yan yang menyelamatkanmu. Bantu aku turun. Terima kasih atas bantuanmu, Yan Jun. tak perlu formalitas. Kau tewas karena harta karun dunia bawah. Keahlianmu dalam ilmu arwah sungguh luar biasa. Boleh tahu namamu? Yan Fei. Apa? Sampai jumpa lagi. Keahlianmu dalam ilmu arwah. Sungguh tidak terduga. Bisa sebutkan namamu? Yan Fei. Apa? Sampai jumpa. Mendengar mereka bilang kenal Yan Jun. Bisa beritahu dia siapa? Ilmu dewa dan roh ini ternyata lebih kuat dari Gunung Longhu. Aku kira tahu siapa dia. Tunggu sampai menangkapnya dan memperkenalkan padamu. Ngomong-ngomong, ada benda kecil buatan kasar ini. Aku berikan padamu. Benda kecil dari Master Yan. Ternyata alat ini sangat halus. Guru Leluhur. Benar dia yang menyelamatkannya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa sehebat ini? Dia penguasa alam baka. Penguasa kematian. Dia penguasa alam baka. Penguasa kematian. Penguasa kematian. Aku mencoba membunuhnya. Aku menghina penguasa kematian. Bahkan bilang akan menghancurkannya. Tendairai. Pendiri, ampuni kami. Tendairai. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Tendairai. Kenapa lagi Yan Fei? Tidak mungkin. Bagaimana dia lebih hebat dari Anda, pendiri? Semua karena kamu yang tidak Mengapa harus membuat marah Yan Fei? Sekarang, bahkan bendera roh pemakan jiwa milikku pun diambil. leluhur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya tidak menyadari bahwa dia begitu kuat. Kita harus mengubah strategi kita. Kari Kara. Undang Yan Fei Ke Kelu Agasong. Kita akan tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Jika ini berjalan salah, aku akan menghukum Anda. Ya, aku sedang dalam perjalanan. Yan Fei Ag Fei. Kali ini aku akan membuatmu terjebak. Kalau sampai gagal mengurus ini, Aku bakal habisi kamu. Baik, aku segera pergi. Yan Fei Ag Fei. kali ini aku akan membuatmu terjebak. Orang ini kok belum balik juga semua salahmu. Orang tua ini, harusnya tak membiarkan Gefei tinggal di rumah sekarang lihat. Cucu perempuan dibawa pergi. Kalau Tuan Song balik menagih, kita tak bisa menyerahkan. Gimana? Jangan banyak. Nenek, dia ngajak kamu pergi keluar? hei, yang penting sudah pulang. Nenek, aku cuma pergi ke Gunung Longhu sama Kak Yan. Sekarang kamu bahkan bohong ke nenek. Gunung Longhu jauh, waktu singkat ini. Mana mungkin bolak-balik. Tuan Song sudah tiba. Datang. Tuan Song sudah tiba. Datang. Tuan Lu. Bagaimana kabarnya Apa yang kamu lakukan di sini? Kurang ajar. Kau ini siapa? Berani bicara begitu pada Tuan Song. Tuan Song, silakan duduk. Master Yan belum duduk. Bagaimana saya berani duduk? Tuan Song, kenapa sopan sama orang tak berguna ini? Saya Tebakia. Tuan Song ini begitu sopan. Apakah ada yang memintamu untuk mengundangku? Kamu gila ya? Tuan Song mengundangmu. Kamu pantas?
Oh, Guru, Anda benar-benar luar biasa. Saya ingin mengundang Anda ke rumah Song untuk makan malam. Saya minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tanpa alasan berlaku baik. Pasti ada maksud tertentu. Ya Jangan khawatir. Percaya niat baik Song Xiao. Tapi, saya tidak mau pergi. Jangan khawatir. Percaya niat baik Song Xiao. Tapi, saya tidak mau pergi. Jangan terlalu berlebihan. Kalau Song Xiao marah, kamu mungkin akan kehilangan nyawa. Iya, Yan saudara. Keluarga Song sangat berkuasa. Dulu ada konflik. Jangan meremehkan mereka. Tenang. Aku rasa Song Xiao tak akan mengundangku. Aku tidak akan pergi. Tuan Yan. Hati-hati kalau keluarga Song menjadi nekat, Yan saudara. Aku temani kamu pergi. Ya benar. Kamu siapa sih? Bahkan Tuan Muda Song tak bisa mengundangmu, kamu tak pergi, ingin mati jangan libatkan keluarga lu. Master Yan. Bagaimana kalau aku juga pergi denganmu? Keluarga Song tak bisa kita bikin marah. Undang Master Yan ku keluarga Song untuk makan malam. Tuan Muda Apa yang kamu lakukan? ku Song Xiao. Bisa-bisanya membungkuk pada orang. Ini Song Xiao sombong arogan yang kutahu dulu, kalau tidak bisa undangnya. Yandashi, aku akan mati. Yandashi, datanglah ke keluarga Song untuk makan malam. Aku akan pergi ke keluarga Song. Ayo, silakan masuk. Hai. Tuan Lu. Singgasana naga bukan untuk Anda duduk, ikuti aturan. Tuan rumah duduk kursi utama. Kursi Taisi ini adalah harta leluhur, dipenuhi ribuan arwah yang tertekan, Yan Fei. Sekarang kamu pasti mati. Adalah Song Xiao. Yang baru saja menghina kamu. Adalah Sige itu. Kamu tidak bisa menyalahkan keluarga lu. Kami tidak ada hubungannya sama dia. Tuan Song. Mau kasih peringatannya? Saya tanya, Ketua, apakah saya Lu Yinglin tidak layak duduk? Lalu siapa yang akan duduk? Ani. Adalah tempat Tuan Yan. Tempat Kak Yan. Apakah kursi ini punya jebakan? Benar-benar lelucon. Keluarga lu kami adalah dari Zheng Cheng. Kaya raya. Berani jadi bawahannya? Tanya dia berani. Hahaha. Sampai tidak bisa bicara. Kursi ini. Saya yang duduk. Sampai tidak bisa bicara. Kursi ini. Saya yang duduk. Kamu duduk. Bilang kamu gemuk, malah jadi sesak. Berapa nilai kamu? Kamu pernah makan 10 hidangan? Kenapa duduk, Kak Yan? Ada yang aneh pasti ada sebab. Mungkin lebih baik kamu tidak duduk. Tenang saja. Kursi ini. Bukan hanya bisa aku duduki. Namun, Hanya aku yang bisa duduk di sini. Bocah, kamu mempermalukan keluarga lu. Hati-hati, besok mungkin tidak selamat. Kak Yan, hati-hati. Master Yan. Aku tahu. Pasti ada alasanmu sendiri untuk duduk di kursi itu. Aku percaya padamu. Hahaha. Cepat duduk. Sudah banyak sekali master yang mati di kursi itu. Yan Fei, bukankah kamu itu sombong? Hari ini kamu tidak akan kembali. Yan Fei, kamu tamat. Apa yang terjadi? Song Xiang, apa yang dilakukan? Hahaha. Gefei, kamu tertipu. Siapa? Walaupun kamu kuat, saat berhasil lolos, kamu sudah terkikis oleh banyak arwah. Hanya tinggal tulang belulang saja. Omong kosong. Kak Yan, dia tidak akan mati. Kursi naga ini dari zaman Song Taizhi. Kursi ini diwariskan. Setelah Taisi meninggal di kursi ini, arwahnya tidak tenang, berpindah-pindah ke banyak pemilik. Setiap pemiliknya meninggal tragis. Arwah terjebak di dalam kursi naga, jumlahnya sudah tak terhitung banyaknya. Siapapun duduk di kursi ini pasti mati, tanpa pengecualian. Yan Fei. Dia tidak bisa hidup lagi. Kak Yan. Cepat keluar, kamu pasti belum mati, Wanying. Guru Yan sudah mati. Dia tidak ingin sesuatu padamu. Kenapa kau menangi? Dia pantas mati sejak lama. Singgung TN Song, kubunuh untuk balas kematian Brother Yan. Aku Baroninnya kau.
Beraninya kau tidak menghormati leluhur Song? Leluhur Song. Aku tidak menyadari bahwa legenda leluhur Song itu benar. Hari ini bukan kuma yen fei yang akan mati. Keluarga lu juga. Kamu tidak akan mati. Aku berpikir lama dan belum bersenang-senang denganmu. Yan Fei belum sepenuhnya mati. Aku menikmati waktuku denganmu. Lepaskan. Aku akan melawanmu. Gun. Hahaha. Aduh. Aduh. Lepaskan aku. Bejingen, Dazar Bayingan. Nenek moyang, kumohon padamu. Lepaskan keluarga kami, aku yang bertanggung jawab. Biarkan Wanyi menikah dengan Tuan Song, dengan begitu kita jadi satu keluarga, ya. Aku orang yang tidak suka risiko, keluarga lu harus habis. Salam kepada leluhur, sudah berlalu satu dupa. Bahkan jika bidadari turun ke bumi, tetap mati. Aku sudah tidak sabar melihat mayat Yan Fei, tapi kamu akan kecewa. Siapa? Leluhur keluarga Song. Akhirnya aku berhasil menunggumu keluar. Bagaimana mungkin? Tidak ada orang yang bisa hidup turun dari singgasana ini. Kak Yan. Benarkah itu kamu? Kamu hidup kembali. Wujudku tidak bisa dimusnahkan. Tidak terjangkau oleh segala hukum. Roh-roh malang itu sudah lama musnah. Leluhur, hari ini. Aku akan kirimkan kamu ke neraka. Sebenarnya kamu siapa? Bahkan sebagai guru Zhang sekalipun, tidak dapat pergi dari singgasana ini dengan aman. Aku adalah penguasa alam baka. Raja Yama.